Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita tengok sebentar hakikat dari tindakan kita berpuasa. Kalau saya memutuskan untuk puasa, itu berarti apa sih? Nah, ini kita sedikit bermain logika. Jadi kalau kita memutuskan untuk puasa, itu sebenarnya ada beberapa maknanya. Yang pertama apa? Begitu kita memutuskan untuk puasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dan bukan ego kita sendiri. Puasa ini kan perintahnya Tuhan, amanat dari Tuhan yang harus kita jalankan. Allah menginginkan kita puasa. Sementara kita sendiri kalau mau jujur kan inginnya tidak dihalang-halangi, tidak dibatas-batasi. Kalau menginginkan makan, menginginkan minum, menginginkan hubungan seks dengan siapa saja, dan lain sebagainya. Begitu kita lebih milih puasa, itu kan artinya berarti kita lebih memilih kehendak Tuhan dibandingkan ego keinginan kita sendiri. Yang kedua, senada dengan tadi, lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan sendiri. Jadi berpuasa ini kan semacam dimensi spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara hadirnya Tuhan itu kan sering dalam tanda petik mengganggu kesenangan kita. Kita ini kan inginnya hidup itu seneng-seneng, apa saja yang kita inginkan terpenuhi, meskipun kadang yang kita inginkan itu tidak positif. Tapi dengan memilih berpuasa, yang di situ kita dilarang banyak hal, lahir maupun batin, sehingga sebenarnya hakikatnya kita itu tidak terlalu suka dengan puasa, tapi tetap kita lebih milih puasa. Karena kita lebih memilih kehadiran Tuhan dalam hidup kita dibandingkan kesenangan kita sendiri. Nah, ini makna yang kedua. Semoga ini juga nanti bisa tetap hidup setelah puasa selesai. Semangat lebih memilih Tuhan daripada kesenangan kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa kita ini lemah. Yang bisa menolong hanya Allah. Ternyata kita ini butuh Allah, perlu Allah. Nah, ini kesadaran yang dimunculkan dari tindakan kita berpuasa. Jadi pengakuan, aku lemah ya Allah, aku ini membutuhkan. Makanya ku jalani puasa. Ku tunjukkan betapa aku ini tidak kuat, aku ini lemah. Banyak kekuranganku, hanya Engkau yang bisa membantu. Kemudian yang keempat, hakikat tindakan puasa adalah situasi ketika kita merendahkan diri itu kan, menunjukkan betapa kita ini lemah, betapa kita ini rendah. Kita harus berjuang mati-matian mengatasi godaan nafsu, ambisi, dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah, karena kesadaran bahwa kita lemah itu hakikatnya menunjukkan kita sedang dalam proses untuk naik. Ini agak unik, sadar bahwa kita lemah, tapi kesadaran bahwa kita lemah itu ternyata secara spiritual kita ini sedang meningkat. Kebalikannya, kalau ada orang menyadari dirinya atau menganggap dirinya sebagai yang tinggi, yang jago, yang hebat, justru secara spiritual biasanya dia turun. Nah, puasa ini momen kebalikannya. Kesadaran bahwa aku ini lemah dan rendah, tapi begitu kesadaran ini muncul, sejatinya level spiritual kita sedang naik. Baik teman-teman, sekarang kita mulai ya membahas yang lebih filosofis, lebih dalam tentang puasa. Nah, yang pertama, saya ingin menggalinya dari aspek the law of polarity. Hukum polaritas. Ini salah satu manifestasi hukum polaritas itu, kalau teman-teman mungkin masih ingat, adalah yin-yang. Jadi yin-yang itu kan satu hukum semesta yang
menunjukkan bahwa segalanya berpasangan. Negatif dan positif berpasangan, hitam dan putih berpasangan, siang dan malam berpasangan, baik dan buruk berpasangan, saling melengkapi, saling menunjukkan eksistensinya. Kalau tidak ada baik, tidak akan ada buruk. Kalau tidak ada ringan, tidak akan ada berat, dan lain sebagainya. Itu kan namanya the law of polarity. Contohnya yin yang. Nah, coba kita lihat puasa ini dari perspektif yin yang tadi. Ada beberapa pasangan-pasangan, kombinasi-kombinasi situasi puasa yang itu menurut saya menunjukkan aspek yin dan yang. Yang pertama, coba kita perhatikan. Puasa itu perintah dari Allah. Tapi unik, isinya perintah itu untuk tidak melakukan. Perintah itu kan harusnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Tapi khusus puasa, kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Nah, ini kombinasi yin sama yang. Ini teman-teman yang tertarik dengan filosofi perintah untuk tidak melakukan ini bisa membaca karyanya Ibnu Arabi di Futuhat. Bagaimana makna puasa itu sebagai perintah tapi isinya tidak melakukan. Ini sejenis kombinasi dari yin dan yang. Polarity yang kedua, puasa itu berkorban untuk memperoleh. Ini logika yang juga yin sama yang. Harusnya mengorbankan itu kan kehilangan. Aku mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, itu kan kehilangan namanya. Tapi dalam puasa ini kita mengorbankan banyak hal, tapi pengorbanan ini dalam rangka memperoleh banyak hal yang lain. Kita mengorbankan makan, kita mengorbankan minum, kita mengorbankan kebebasan kita untuk ngomong aneh-aneh dan macam-macam. Itu kan kita korbankan karena kita tidak mau puasanya batal. Tapi hakikatnya kita dalam rangka memperoleh, bahkan memperoleh yang lebih besar. Kalau puasa kan kita menyebutnya la'alakum tattaqun. Itu kan memperoleh ketakwaan. Jalannya apa? Dengan memberikan, mengorbankan. Nah, ini logika yin yang kedua. Jadi puasa itu mengorbankan untuk memperoleh. Ini kalau tadi kita bahas bagaimana puasa itu semacam pelatihan riyadhah, semacam sekolahan untuk kelanjutan kita di luar puasa, berarti mari kita pahami rumus-rumus ini. Misalnya rumus mengorbankan untuk memperoleh ini. Yang ketiga, ada logika dalam puasa yang jenisnya yin yang juga, yaitu menahan untuk menikmati. Ya contoh paling mudah, kita menahan diri ndak makan, ndak minum, ini kan menahan. Ya basa Jawane ngempet. Dalam rangka apa? Untuk bisa lebih menikmati. Ilustrasinya sederhana saja, ndak usah rumit-rumit. Yang makan tadi loh. Itu kan kita tahan dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Rasakan nanti bedanya makan siang dengan makan waktu maghrib buka puasa. Nikmatnya pasti beda. Ini sudah diramalkan oleh Rasulullah kan. Orang puasa itu nikmatnya dua. Satu nikmat buka puasa, yang satu nikmat waktu bertemu Allah. Nah, kita tahan makan itu, ternyata pada akhirnya justru kita menemukan nikmatnya makan pada saat buka puasa. Kita bisa merasakan senikmat itu rasanya makanan saat buka karena sebelumnya sudah kita awali dengan puasa. Kalau tidak ada puasanya, kemungkinan besar nikmatnya makanan yang sama tidak akan sedalam itu. Betapa indahnya Idul Fitri, setelah 1 bulan kita menahan diri untuk tidak makan minum. Tapi yang tidak puasa sama sekali, ya rasanya pastinya hambar. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati. Nah, yang keempat, itu juga salah satu ilustrasi bagaimana hukum yin dan yang dalam puasa. Yang keempat,
menyakiti. Ini menyakiti dalam tanda petik ya. Tapi tujuannya untuk menguatkan. Jadi kita ini kan dilatih pelan-pelan oleh puasa. Agak sakit memang. Tapi pada akhirnya kita ini tangguh. Kita kuat. Puasa hari pertama kita mungkin teler, puyeng. Tapi hari kedua sudah tinggal separuh puyengnya. Hari ketiga sudah tidak puyeng lagi. Lama-lama biasa. Menyakiti dalam tanda petik, tapi hasilnya kekuatan. Dalam hidup ini kan juga berlaku hukum ini. Misalnya para olahragawan, itu kan dia harus serius berlatih kalau ingin berprestasi. Semakin dia berlatih, semakin kuat. Berlatih ini kan sakit. Tidak enak, capek, tapi hasilnya kuat. Nah, yang kelima dan keenam, ini menarik. Kemanusiaan untuk kehambaan, tapi juga sebaliknya kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi ini juga semacam yin yang. Puasa ini kan ketetapan Allah dari Allah untuk manusia. Tapi sebenarnya dia tidak bernilai hanya untuk kehambaan, maksudnya nilainya hanya Allah hanya ingin melihat kita patuh apa tidak, selesai. Tapi di balik puasa ada kemanfaatan besar untuk manusia. Jadi ketika kita puasa, itu adalah bentuk kehambaan kita. Karena kita patuh pada Allah. Tapi jangan lupa, begitu kita puasa, ada sangat banyak manfaat kemanusiaan. Nah, puasa ini kita jalani ya di level manusia, sebagai manusia, dengan cara-cara yang manusiawi. Meskipun begitu, dia hakikatnya adalah penghambaan kita kepada Allah. Jadi, kemanusiaan untuk kehambaan, kehambaan untuk kemanusiaan. Hal-hal yang baik, yang manusiawi, yang kita jalankan, itu hakikatnya adalah kehambaan kita, kepatuhan kita terhadap perintahnya Allah, termasuk puasa. Inilah kemanusiaan untuk kehambaan. Oke, baik. Kita cari cara yang berbeda untuk mendalami puasa kita. Kita coba jelajahi ya gagasan-gagasannya para filosof sepanjang sejarah tentang puasa. Pertama, kita temui mbahnya para filosof yang kita kenal, Plato. Plato ini satu ketika pernah menyatakan, aku berpuasa agar fisik dan mentalku lebih efisien. Jadi Plato ini filosof besar, orang pintar di masa lalu yang jasanya banyak untuk kehidupan intelektual manusia di bumi. Di antara strategi beliau agar tetap sehat fisik dan mentalnya, itu jalannya puasa. Ya meskipun zaman Plato pastinya surat Al-Baqarah itu belum turun. Umat-umat terdahulu ternyata juga puasa. Kata Plato, mental dan fisik itu sehat kalau aku puasa. Dia jadi lebih efisien. Ada lagi kalimat agak panjang ini dari filosof abad tengah, dari tradisi skolastik, Santo Agustinus. Kalau ini ya seperti yang kita jelaskan tadi, ini seperti Imam Ghazali cara beliau menjelaskan puasa. Kata beliau begini, puasa itu membersihkan jiwa, meningkatkan pikiran, menspiritualkan yang fisik, menumbuhkan rasa sesal dan kerendahan hati, menyingkirkan hambatan nafsu, memadamkan api ketamaan, dan menyalakan cahaya sejati kesucian. Mengapa yang fisik jadi spiritual? Ya, saat puasa diri kita ini kan kita ajak menspiritual, kita ajak fokus pada Allah saja. Nah, namanya menspiritual, mengikuti kehendaknya Allah, menghadirkan Allah dalam diri, ini namanya menspiritualkan yang fisik. Kemudian menumbuhkan kerendahan hati, menyingkirkan, menyisihkan hawa nafsu
Yang kalau di kita kan diilustrasikan dengan setan-setan itu tangannya diborgol. Kenapa? Karena puasa itu membuat hawa nafsu kita tersingkir. Memadamkan api ketamaan, kemudian menyalakan cahaya kesucian dalam diri kita. Ini Agustinus. Ada lagi ini filosof Dante Alighieri. Beliau ini yang nulis novel populer sekali. Ceritanya sangat kontroversial yang judulnya Komedi Ketuhanan, Divina Commedia. Dante ini dalam novel itu ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Kata beliau, puasa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Orang kalau sedih itu kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang mungkin tidak terfikir sebelumnya, tapi puasa punya kekuatan lebih dahsyat dari itu. Paling tidak, orang sedih itu kalau kecenderungannya tidak terkontrol, sehingga kadang-kadang melakukan hal yang nanti disesali. Sementara orang puasa itu diawali dari kontrol diri. Sama-sama powerful, tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Kemudian ada juga kalimat dari Paracelsus. Paracelsus ini dokter, astrolog, ahli okultisme, ahli kimia, kelahiran Swiss. Katanya Paracelsus, puasa adalah pengobatan terbaik. Dia adalah fisikian, dokter yang ada dalam diri kita. Ternyata dalam diri kita ada dokternya, apa? Puasa. Itu Paracelsus yang bicara ini. Kalau yang ngomong, kadang-kadang kita itu kan agak genit. Kalau yang ngomong para ulama kita, kadang kita nganggapnya, itu dogmatis, itu tradisional. Ini yang ngomong dokter, ahli astrologi, ahli kimia. Kemudian jangan lupa Benjamin Franklin, yang sering disebut sebagai bapak pendirinya Amerika Serikat yang kita kenal sekarang. Katanya Franklin, obat terbaik itu ada 2, yaitu istirahat dan puasa. Ya nggak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah ngerti mengapa kok istirahat dan puasa itu jadi obat terbaik. Ini lebih menarik. Fyodor Dostoyevsky. Ini filosof eksistensialis sejajar dengan Sartre dan kawan-kawan, asal Rusia. Nah, kata beliau, menarik. Beliau bilang begini, ketaatan, puasa, dan doa itu sering ditertawakan. Padahal hanya melalui hal tersebut terdapat jalan untuk kebebasan sejati. Aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku, dan kuhukum ia dengan kepatuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Nah, ini Dostoyevsky. Jadi, kata beliau, mungkin orang-orang hari ini, orang-orang modern yang baru mengalami renaisan, menertawakan kepatuhan pada agama, menertawakan puasa, menertawakan doa. Padahal menurut Dostoyevsky, ketaatan, puasa, dan doa itu bisa menjadi jalan bagi kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati ini kan yang diimpikan oleh para filsuf eksistensialis. Katanya Dostoyevsky, untuk menemukan kebebasan sejati itu, aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Jadi justru kebebasan itu akan ketemu tidak dengan mengumbar keinginan, tapi dengan membatasi keinginan. Termasuk membuang keinginan yang tidak penting. Kemudian aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku. Jadi mengalahkan sombong dan tamak. Orang yang sombong dan tamak tidak akan menemukan kebebasan sejati. Karena justru dia akan dibelenggu oleh kesombongan dan ketamaannya. Dan kuhukum dia dengan kepatuhan.
Jadi untuk menundukkan kesombongan, ketamaan itu jalannya ya patuh, taat. Dan dengan pertolongan Tuhan aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Ada lagi Hermann Hesse. Beliau ini penyair, novelis, spiritualis dari Jerman. Beliau mengatakan begini, setiap orang dapat melakukan keajaiban. Setiap orang dapat mencapai tujuannya kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, dan kalau ia mampu berpuasa. Ini pendapatnya Hermann Hesse. Kalau kita ingin melakukan hal-hal luar biasa, jalannya cuma 3. Bisa berpikir, siap menunggu, dan mau berpuasa. Nah, berpikir berarti ya jangan pasif. Daya gunakan akal budimu. Mau menunggu berarti mau mengikuti prosesnya. Tidak ada keajaiban, kesuksesan, keberhasilan yang instan. Dan mau berpuasa. Berarti siap susah, siap berkorban, siap menghindari ini, tidak melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Para intelektual besar ternyata juga menyarankan puasa. Apalagi Mahatma Gandhi. Agamaku mengajarkan kepadaku bahwa kapanpun muncul tekanan yang tak dapat disingkirkan sendiri, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Ini sarannya Gandhi. Dia bilang agamaku, karena beliau agamanya Hindu. Ternyata memang tradisi puasa itu ada di semua agama dan juga ada di semua umat masa lalu. Katanya Gandhi, agamaku mengajarkan kalau ada tekanan, mungkin teman-teman sedang stres apa, galau apa, punya problem apa yang tidak bisa disingkirkan sendiri. Jalannya apa? Ya berpuasa dan berdoa.